Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan lagi pada mata kuliah fungsi kompleks. Pada pembahasan kali ini kita akan berada pada subdiagram argan ya. Jadi lanjutan dari materi-materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya, mulai dari pengantar fungsi kompleks, kemudian ada aljabar bilangan kompleks, kemudian ada bilangan kompleks secara geometris seperti itu. Kemudian di diagram argan ini nanti pertama silahkan cek di gambar ya, bahwasanya di diagram argan kita sesuai dengan pembahasan di video bilangan kompleks secara geometris, bahwasanya tidak terselesaikan hanya menggunakan analogi garis bilangan yang hanya ke kanan dan ke kiri, tetapi akan terselesaikan jika kita menggunakan sumbu X maupun sumbu Y, di mana sumbu X kita pakai untuk bilangan real, kemudian sumbu Y-nya kita pakai sebagai bilangan imajiner seperti itu. Silahkan cek di slide. Kita tahu bahwasanya di situ ada X, ada Y sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian ada garis R. Ya, jadi sebelum kita membahas garis R, sekarang coba diperhatikan apa yang ada pada diagram tersebut. Jadi untuk di diagram yang sudah kalian cek di slide, kita tahu bahwasanya bilangan kompleks kita analogikan dengan dua dimensi. Bukan berarti di sini bahwasanya bilangan kompleks itu merupakan suatu bilangan yang menjadi dua dimensi, bukan seperti itu. Sebenarnya ada penjelasannya masing-masing ketika kita belajar di filsafat matematika ya. Jadi ini hanya analogi saja, bahwa saya tekankan lagi, bilangan kompleks bisa kita analogikan menjadi dua dimensi ya, atau istilahnya dimensi ruang seperti itu. Kemudian kita masuk di berikutnya ya. Kita menggunakan bilangan kompleks kemarin dengan Z begitu. Nah, Z sama dengan X ditambah Y. Silahkan diperhatikan di slide ya. Kita tahu untuk mencari R itu kita menggunakan rumus teorema Pythagoras yang sudah pernah kita pelajari, atau yang di video sebelumnya kita sudah membahas terkait panjang resultan. Jadi R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau R sama dengan akar dari Z kali Z konjugat seperti itu. Nah, Z di sini sekarang diperhatikan. Jadi Z itu sama dengan R, dimana membacanya apa? R itu gitu. Jadi kita istilahkan R itu adalah amplitudo atau argumen Z. Nah begitu. Berikutnya lagi kita masuk ke pembahasan ketika kita mau mengoperasikan suatu cos maupun sin, jadi menggunakan trigonometri yang sudah pernah kita pelajari atau kalian sudah pelajari di mata kuliah prasyarat sebelumnya ya. Jadi saya punya tadi Z sama dengan X ditambah Y. Ketika kita punya Z sama dengan X ditambah Y, kemudian kita ubah menjadi dalam bentuk geometri, di mana X-nya adalah R cos theta dan Y-nya adalah I sin theta. Jadi kita dapatkan Z sama dengan R cos theta ditambah I kali sin theta. Setelah kita substitusikan masing-masing, R cos theta-nya bagian dari X, kemudian R sin theta-nya bagian dari Y. Nah itu. Kemudian selanjutnya R sama dengan R cos theta ditambah I kali sin theta ya. Di beberapa pembahasan dalam beberapa buku maupun literatur, kita tahu bahwasanya kenapa kok menjadi R cis theta. Cis itu dari mana? Jadi C ya. C kemudian ada tambah I, itu I-nya itu I di situ, kemudian sin. Jadi kita sederhanakan menggunakan beberapa literatur yang sudah saya tulis di beberapa modul yang ada di Moodle atau e-learning kita. Nanti bisa dicek bahwasanya Z sama dengan R cos theta ditambah I kali sin theta sama dengan R cis theta. Baiklah, dari R cis theta ya, sekarang kita ingat bahwasanya kita ada pembahasan terkait bilangan Euler gitu ya di ilmu bilangan, bahwasanya bentuk R cis theta ataupun R cos theta ditambah I kali sin theta bisa kita ubah menjadi Z sama dengan RE pangkat I theta. Nah, di sini kita tahu bahwasanya theta begitu ya, theta yang ada pada
diagram tersebut, coba sekarang kalian cek, kemudian kita kaitkan dengan perkalian bilangan kompleks yang mana akan ada kesimpulan bahwasanya perkalian bilangan kompleks tersebut akan menghasilkan suatu rotasi 2 dimensi. Jadi kita buktikan terlebih dahulu. Sekarang cek, misalkan kita punya perhitungan ya, Z-nya sama dengan R1 E pangkat I theta 1, kemudian Z2 nya, perhatikan pada slide, Z2 sama dengan R2 E pangkat I theta. Nah, di sini kita tahu perkalian dari suatu bilangan kompleks ya, Z1 kali Z2. Berikutnya lagi ya, jadi Z1 kita kalikan dengan Z2, maka ya R1 dikalikan R2 dikalikan E pangkat ya, pangkat. Jadi perkalian jika kita mengalihkan suatu bilangan, jadi kita ingat konsep kembali bahwasanya baik, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal diperhatikan di sini ada nyatakan 2 ditambah 2i dalam bentuk kutub. Sekarang kita gambar dulu ya diagram argannya. Di situ kita tahu ada 2 sama 2 ya, x-nya 2 kemudian y-nya 2. Kita tulis masing-masing. Kemudian di situ tetanya yaitu kita dapatkan dari arkes tangen. Karena di situ ada x, y-nya masing-masing 2, berarti arkes tangen 2/2 ya, 2/2. Arkes tangen dari 2/2 sama dengan arkes tangen 1. Nah, maka tetanya berapa? Arkes tangen dari 1 yaitu 45 derajat atau pi/4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan besar sudutnya atau tetanya, kita cari R-nya ya, amplitudonya. R-nya berapa? Mohon maaf, kita cari R-nya, berarti argumennya. R-nya sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka kita dapatkan R yaitu 2 akar 2. Nah, hasil akhirnya kita dapatkan setelah kita peroleh nilai tetanya berapa, kemudian R-nya berapa, kita substitusikan ke Z. Jadi Z sama dengan R cos theta ditambah I kali sin theta sama dengan R-nya 2 akar 2 kita substitusikan, kemudian tetanya adalah pi/4. Jadi kalau cos theta berarti cos pi/4. Untuk sin-nya sama, karena tetanya pi/4 kita tambahkan I sin pi/4. Hasil dari operasi tersebut maka sama dengan 2 akar 2 cis pi/4, atau bisa kita tulis dengan menggunakan Euler ya, bilangan Euler. 2 akar 2 kali E pangkat I pi/4. Itu terkait contoh soal. Kemudian ada contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal berikutnya, hitunglah 1 ditambah I akar 3 pangkat 10. Nah, sekarang perhatikan di sini pangkat 10. Kalau kita mengalihkan atau memangkatkan, jadi dengan perhitungan yang biasanya kita lakukan dengan aljabar 1 ditambah I akar 3 kali dan seterusnya sampai dengan 10 begitu. Nah, kalau kita bicara di bilangan kompleks seperti ini, kita akan mendapatkan suatu cara yang memudahkan kita untuk memperoleh hasil dari operasi tersebut ya. Jadi untuk memudahkan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mulai dari cari apanya? Theta ya. Jadi untuk mencari tetanya tadi, kita cek ulang arkes tangen dari ya, nanti silahkan dilanjutkan soal yang terakhir ini gitu ya, berdasarkan instruksi saya yang ada di e-learning.
silahkan dilanjutkan. Nanti diskusi dan lainnya sudah saya cantumkan di sana. Dan untuk video selanjutnya nanti silahkan diperhatikan. Kita akan membahas terkait bilangan Euler, walaupun di sini kita sudah ada pembahasan Euler ya sekilas. Nanti kita juga memflashback kembali karena ada beberapa operasi yang tentunya rumit. Nanti akan kita buat menjadi sederhana dan mudah menggunakan Euler atau bilangan natural ya. Itu tugas dari saya. Silahkan dicek di e-learning ya. E-learning kita yaitu lms.iki.bojonegoro.ac.id. Kemudian silahkan ditelaah, dipelajari, disesuaikan dengan modul yang kalian pelajari maupun e-book yang sudah saya share. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.